Shalom, selamat sore Ibu. Saya akan menjelaskan materi terkait pasar tenaga kerja. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yohana Kolo, NIM 2224008, Prodi Agribisnis. Saya akan menjelaskan tentang definisi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja itu di mana tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Permintaan akan tenaga kerja itu yang berasal dari suatu perusahaan atau milik usaha tani, sedangkan penawaran itu berasal dari individu atau seseorang yang mencari kerja. Pasar tenaga kerja ini berbeda dengan pasar barang. Pasar barang ini di mana yang diperjualbelikan adalah jasa atau waktu manusia dan harga terbentuknya yang biasa disebut dengan upah. Saya akan menjelaskan tentang permintaan tenaga kerja atau demand for labor. Permintaan tenaga kerja ini sering disebut sebagai permintaan turunan, di mana yang artinya perusahaan ini meminta tenaga kerja bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang laku di pasar. Sedangkan penawaran tenaga kerja ini atau supply of labor, di mana penawaran tenaga kerja mencerminkan bagaimana individu membagi waktunya antara bekerja dan waktu luang. Hal ini sering menciptakan kurva yang melengkung ke belakang. Pada tingkat upah tertentu juga, seseorang justru mengurangi jam kerjanya karena mereka merasa sudah cukup, lebih memiliki pendapatan atau merasa kaya, dan lebih menghargai waktu luang mereka. Saya juga akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan pasar ini dapat terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada tingkat upah tertentu. Adapun struktur pasar tenaga kerja yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopsoni. Pasar persaingan sempurna ini banyak perusahaan dan banyak pekerja, dan upah dapat ditentukan oleh pasar. Sedangkan pasar monopsoni yaitu hanya ada satu pemberi kerja besar di suatu daerah, misalnya suatu pabrik gula. Di sini pemberi kerja memiliki kekuatan untuk menekankan upah. Adapun faktor yang menggeser keseimbangan, yang pertama, kemajuan teknologi. Penggunaan traktor otomatis bisa mengurangi permintaan tenaga kerja manusia, di mana ini tenaga manusia digantikan oleh alat-alat modern seperti traktor dan lain-lain. Yang kedua, perubahan harga output. Jika harga kopi dunia naik, maka permintaan tenaga kerja di perkebunan juga naik. Yang ketiga, imigrasi atau migrasi, di mana perpindahan penduduk dari desa ke kota mengurangi penawaran tenaga kerja di sektor agribisnis desa. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara pasar tenaga kerja dengan agribisnis. Dalam dunia pertanian, pasar tenaga kerja memiliki karakteristik unik, di antaranya yaitu tenaga kerja musiman, di mana permintaan melonjak saat musim tanam dan panen dan menurun drastis pada saat atau di luar musim tertentu. Adapun labor intensif, di mana banyak subsektor agribisnis seperti hortikultura yang masih sangat bergantung pada tenaga kerja manusia daripada mesin. Terus ada upah real dengan nominal, di mana mengingat inflasi pangan, mahasiswa agribisnis sering menganalisis apakah upah buruh tani dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka atau tidak. Adapun kesimpulannya yaitu tenaga kerja adalah faktor produksi yang permintaannya ditentukan oleh produktivitas dan harga jual produk akhir. Pengusaha agribisnis yang rasional hanya akan menambah pekerja selama kontribusi pendapatan pekerja tersebut masih lebih besar atau lebih tinggi sama dengan upah yang harus dibayar. Upah tidak hanya ditentukan oleh keahlian, tetapi juga oleh struktur pasar, apakah persaingan sempurna atau monopsoni seperti pabrik besar di daerah terpencil.
Pasar tenaga kerja pertanian sering mengalami ketidakseimbangan karena faktor musiman, antara lain permintaan sangat tinggi saat panen dan sangat rendah saat perawatan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.